wanita yang tidak dicintai. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Tuhan membuka kandungan daripada Lea. Dengarkan jemaat GBI Hong Kong, hari ini pesan Tuhan yang pertama kepada saudara, bahwa kita punya Tuhan yang mencintai yang tidak dicintai. Oh haleluya, God is good. Oke. Saudara yang di Hong Kong, biasanya saya di Australia menyapa jemaat tidak gayanya Bobby, Shalom. Tadi waktu pemimpin pujian ngomong Shalom, dijawab apa tadi? Oke. Itu gaya Hong Kong, gaya Australia nggak begitu, saudara-saudara. Gaya Australia ketika saya ngomong God is good, dijawab all the time. Ketika saudara ngomong all the time, dijawab God is good. Oke, kita latihan ya. God is good. And all the time. Amen. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, haleluya. Untuk mengajarkan bahwa apapun yang kita alami di dalam hidup ini, boleh dompet tebal, boleh dompet tipis, boleh keadaan baik atau keadaan tidak baik, hujan atau tidak hujan, musim panas, musim kering, kita mau berkata, all the time God is good. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bobby dengan Tante Nelly, Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya melayani firman Tuhan. Haleluya. Ya, nama saya adalah Agus Gunawan. Saya orang Surabaya, orang Indonesia yang tinggal 29 tahun sudah di Australia ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi saya panggilnya Om sama Tante karena saya masih muda, ya toh. Umur saya kira-kira cuma 35 tahun saja. Kenapa saudaraku? Karena saya punya senyum, saudaraku, yang beda sama saudara, ada dua lesung pipit yang manis. Oke, haleluya. Jadi sebelum kita mulai firman Tuhan, saya mau saudara memberikan salam kepada teman-teman saudara, cari paling sedikit 5 orang. Jangan mulai dulu ya. Salamnya harus gaya Australia. Gaya Australia begini saudaraku. Jadi kita kasih salam kepada teman kita, kita ngomong, wow, begitu ya. Setelah itu kita ngomong, kamu kelihatan 15 tahun lebih muda dari foto kamu yang ada di Instagram, gitu ya. Jadi saudara ngomong, wow, kamu lebih muda 15 tahun dari foto kamu di Facebook, gitu ya. Oke, bisa? Ayo kita bangkit berdiri, cari 5 orang ngomong, wow. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ya. Oke, kalau sudah ngomong kepada 5 orang, saudara boleh duduk ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, supaya saudara tahu di dalam Tuhan, apa namanya saudaraku, obat yang manjur adalah amen, bukan Panadol ya saudara-saudara ya, amen, haleluya. Nah, jadi saudaraku, saya menikah dengan satu istri yang paling cantik dalam hidup saya. Kami sudah menikah 27 tahun setengah, saudara-saudara ya. Pernikahan kami tetap strong, pernikahan kami tetap manis. Jadi putri saya, saudaraku, yang paling ujung itu saudaraku namanya Gwyneth. September nanti 26 tahun, dia adalah pengacara atau lawyer di kota Sydney. Kemudian yang kedua, putra saya yang itu graduation bulan Februari kemarin, usia 23 tahun, adalah penulis di kota Perth, Western Australia. Dan yang ketiga, usia 17 tahun, masih kelas 12, saudara-saudara ya. Jadi saudara tahu anak saya yang paling tua usia 26, berarti umur saya 35. Guyon. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Sore hari ini saya mau berkhotbah dengan satu judul yang saya beri judul wanita yang tidak dicintai. Oh haleluya. Memang di sini banyak wanita, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak mau jadi wanita yang tidak dicintai. Tetapi saudaraku, doa saya ketika saya datang ke tempat ini, saya berdoa supaya jemaat GPI Hong Kong semuanya pulang sadar bahwa saudara adalah orang yang disayang Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan sendiri. Amin. Ya. Jadi supaya kita mau belajar dari seorang wanita yang tidak dicintai di dalam Alkitab. Ada nggak Pak? Ada. Ya, siapa namanya? Lea. Kok tahu? Haleluya. Ayo buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang ke-29. Kita akan membaca cukup panjang saudaraku, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-31. Saudara bisa mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mengikuti di dalam handphone saudara atau mengikuti layar. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea. Semua berkata Lea. Yang lebih muda namanya Rahel. Semua berkata Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya, cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena besar cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, tanda seru. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ayat yang ke-31 adalah judul daripada khotbah ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya karena ada Bapak ya, ada satu Bapak, jadi saya bisa ngomong Bapak Ibu yang kekasih, ya. Kita mau berbicara tentang wanita yang tidak dicintai. Dalam hal ini Lea, jelas sekali ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Nah, hari ini di kebaktian, ini kebaktian keberapa? Ketiga ya. Tadi Om bilang saudara diberkati ya, karena saya mau khotbah dengan cara yang tidak biasanya saya berkhotbah. Boleh? Ya, saya mau berkhotbah main drama sama saudara. Boleh? Boleh. Jadi supaya jelas antara Lea dengan Rahel, saya perlu 2 wanita yang mau main drama sama saya maju ke depan. Siapa yang mau?
Boleh? Ayo dua aja, volunteer. Siapa? Oke, puji Tuhan ya. Ibu namanya siapa? Lastria. Ibu namanya siapa? Hah? Nona Raja. Haleluya. Saya Tuan Raja. Sebentar. Siapa mau jadi Lea, siapa mau jadi Rahel? Hah? Tak tahu main shoot gak? Atau siapa yang lebih tua gitu? Pasti lebih tua. Boleh jadi Lea karena Lea lebih tua. Boleh. Silakan duduk. Ya. Jadi duduk di sini sama Rahel duduk di sini. Pegang itu sambil duduk menghadap ke jemaat. Iya. Nah, begini ya. Jadi saudari-saudariku perkenalkanlah ini Lea. Semua berkata hai Lea. Perkenalkan saudara-saudariku ini adalah Rahel. Semua berkata hai Rahel. Haleluya. Jangan lupa nanti kalau waktu foto masukkan di Instagram. Oke, ya. Wanita yang tidak dicintai. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Tuhan membuka kandungan daripada Lea. Dengarkan jemaat GBI Hong Kong. Hari ini pesan Tuhan yang pertama kepada saudara, bahwa kita punya Tuhan yang mencintai yang tidak dicintai. Yang percaya katakan amin. Dia adalah Tuhan yang selalu memperhatikan orang yang tidak pernah diperhatikan. Sebab dia adalah Tuhan yang mau mendengarkan doa orang yang tidak pernah didengarkan. Tuhan mau menolong orang yang tidak pernah ditolong oleh orang lain. Haleluya. Dan biarlah ini masuk di dalam hati saudara. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun tekanan, apapun penderitaanmu, dan saya tidak tahu betapa sukanya engkau hidup di kota Hong Kong ini, meninggalkan Indonesia, mencari dolar Australia, Australia saudara, mencari dolar Hong Kong, iya toh, iya. Karena apa? Karena sebetulnya jemaat kami juga sama. Karena banyak jemaat kami mungkin sepertiga saudaraku merantau, meninggalkan cari dolar Australia. Mereka masuk jadi cleaner, mereka mencari suaka. Apapun keadaanmu, mungkin kau berkata secara ekonomi engkau tidak dicintai, secara manusia engkau tidak disayang. Tetapi hari ini biarlah engkau menerima satu firman bahwa Tuhan sayang kepada saudara. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah bangsa yang dipilih. Engkau adalah imam dan raja. Engkau bangsa yang kudus. Engkau dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Engkau adalah biji mata kesayangan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, haleluya. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya. Pak, matanya tidak berseri itu apa? Memang sulit menjelaskan. Kalau saudara belajar teologi, saudaraku, tidak berseri matanya, ada komentari berkata bahwa matanya juling. Saudara tahu, tidak bisa fokus. Maaf loh, jangan sakit hati ya. Nanti sakit hati sama saya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara bisa bayangkan matanya tidak bisa fokus, saudaraku. Kalau diajak ngomong yang bola mata kanan lihat sana, bola mata kiri lewat sebelah situ, lihat sebelah situ. Jadi wanita kalau matanya tidak bisa fokus, matanya tidak berseri, tidak bersinar-sinar. Dengan kata lain Alkitab mau ngomong Lea ini jelek, saudara-saudara. Welek. Ugly, saudaraku, jelek, saudara. Maaf, aduh jangan sakit hati. Ya. Jadi jelek, saudara-saudara ya. Dari mana Bapak tahu kalau Lea itu jelek? Karena arti nama Lea itu capek, saudara-saudaraku. Perempuan kalau capek pasti jelek, saudara-saudaraku. Ya toh? Coba kurang tidur begitu, saudaraku. Ya habis bekerja begitu. Ya itu Lea. Jadi Lea artinya capek, artinya jelek, saudara-saudara. Tetapi Rahel, saudaraku, dikatakan dia itu cantik parasnya. Saudara bisa bayangkan setiap Rahel jalan, saudara-saudaraku, semua anak-anak muda, pemuda, sampai kakek-kakek
Sweet. Gitu. Karena apa? Cantik, saudara-saudaraku. Jadi kalau Alkitab berkata Rahel cantik, dia pasti cantik, saudara-saudaraku, ya toh? Tidak ada yang mau tepuk tangan untuk Rahel. Oh cantik, saudaraku, dia ini seperti Miss Universe, saudaraku. Ya toh? Ya cantik sekali. Jadi di hadapan saudara Lea, artinya tadi apa? Capek, jelek, saudaraku. Rahel, arti katanya beauty, beautiful, cantik, saudara-saudaraku. Kemudian datang, saudaraku, seorang anak muda namanya Yakub. Alkitab berkata di ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel. Jelas gak ada laki-laki mau cinta sama yang jelek, saudara-saudaraku. Semua laki-laki mau cintanya kepada yang cantik. Itu sudah normal, saudara-saudaraku. Dan karena cantiknya Rahel ini, Yakub itu rela diperbudak sama Laban mertuanya untuk bekerja 7 tahun gratis, gak dibayar, saudaraku, supaya mendapatkan Rahel. Dan dikatakan 7 tahun kerja itu hanya anggapnya cuma beberapa hari saja, karena cintanya yang begitu besar kepada si cantik. Makanya saya mau berkata kepada saudara bahwa the greatest love story adalah kisah cinta yang terbesar, saudaraku, di dalam dunia ini. Itu bukan Romeo dan Juliet karangan William Shakespeare, saudara. Bukan, karena itu cuma novel. The greatest love story itu juga bukan Elizabeth Bennet dengan Mr. Darcy love story di dalam kisah Pride and Prejudice by Jane Austen. Ya, saya nggak tahu saudara di Hong Kong ngikuti apa tidak, saudaraku, ya. The greatest love story, kisah cinta yang terbesar itu bukan antara the elf Arwen dengan the ranger Aragorn dari cerita The Lord of the Ring karya J.R.R. Tolkien. Bukan. The greatest love story itu bukan Liang Shangbo dengan Chu Ingtai, saudara-saudara. Kalau Indonesia apa ceritanya, saudara? Jadi setiap budaya, setiap culture punya kisah cinta. Tetapi kisah cinta yang terbesar itu bukan karangan Hollywood, bukan karangan K-pop, saudaraku, bukan drama cinta, drama Cina, bukan, saudaraku. Tetapi the greatest love story adalah antara Yakub dengan Rahel. Kenapa? Karena nggak ada satupun laki-laki mau kerja 7 tahun gratis hanya demi istrinya. Nggak ada, saudara-saudara. Ya apa ya? Ya enggak ada, saudara. Saudara bisa bayangkan kerjanya Yakub. Kambing dan domba betina tidak pernah keguguran. Jantan dari kambing domba tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, engkau selalu tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, kedinginan waktu malam. Mataku jauh daripada tertidur. Saudara bisa bayangkan 14 tahun dia kerja gratis hanya untuk mendapatkan Rahel. The greatest love story. Saudara-saudara, ya, luar biasa. Jadi pada waktu genap 7 tahun, saudaraku, yang dianggap cuma beberapa hari, Alkitab berkata Laban mengadakan perjamuan kawin. Oh, pesta, saudara-saudaraku. Sayang sekali waktu itu belum ada lampu, saudara. Saya senang khotbah di Hong Kong ini. Very aktif jemaatnya, saudara-saudara. Om sama tante luar biasa. Haleluya. Ya. Nah, jadi saudaraku, kok saudara ketawa, saya jadi ikut tertawa. Nah, jadi gak ada lampu. Jadi Laban ini mau menipu Yakub, saudaraku, karena dia mata duitan. Jadi malam-malam itu yang dibawa yang Lea, saudara-saudaraku. Dan dikatakan Yakub menghampiri Lea pada waktu pagi, saudara-saudaraku. Alkitab berkata apa? Tampaklah itu capek, kaget Yakub, saudara-saudara. Loh, aku kerja 7 tahun, dimakan panas, dingin, dan lain sebagainya untuk mendapatkan cantik. Tetapi aku cuma dapat capek, saudara-saudaraku. Aduh, sakit hati gak Yakub, saudara? Sakit hati. Tetapi saya tidak mau berkhotbah tentang Yakub
hari ini ya, walaupun banyak khotbah tentang Yakub, Yakub diganti menjadi Israel namanya. Melahirkan 12 suku dan lain sebagainya. Nah, kita mau fokus kepada Lea, wanita yang tidak dicintai. Kalau saudara dan saya ada di sepatunya Lea, bagaimana perasaan saudara? Sakit hati. Lahir dari papa mama yang sama, tapi satu jelek, satu cantik. Salahnya papa ini, salahnya mama ini. Iya terus saudara-saudaraku. Kenapa Tuhan datang dari papa yang sama, mama yang sama? Aku jelek, dia cantik. Saudara bisa bayangkan perasaannya Lea itu bagaimana sejak kecil. Gak ada saudara-saudaraku kumpul sekolah, semua minta Instagramnya Rahel, minta nomornya ya gitu saudara-saudara. Gak ada yang mau minta nomornya Lea, jelek dia saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan 14 Februari Valentine Day saudaraku. Di sini yang ngirim 30 bunga, 30 coklat saudara-saudaraku. Semua orang kirim hadiah, satu bunga gak ada yang ngirim saudara-saudaraku. Jelek dia. Saudara bisa bayangkan perasaannya ketika datang saudaraku Yakub, the Prince of God, pangeran daripada Allah. Tapi Yakub gak pernah lihat dia, Yakub selalu lihat yang cantik. Bagaimana perasaan saudara? Saudara tidak pernah dapat cinta. Papa mamanya pun membandingkan, kamu sih jelek, kamu gak seperti meme kamu. Kamu gak seperti adik kamu cantik, kamu jelek. Jadi saudara bisa bayangkan dia tidak mendapatkan cinta dari siapapun. Cinta dari bapaknya, apalagi dari bapaknya Laban. Kalau saudara baca terus sampai Kejadian pasal 31, saudara akan tahu bahwa Laban itu adalah bapak yang cinta sama anak laki-laki tok, saudara-saudara. Anak perempuan dia gak cinta. Makanya pada waktu Yakub ajak pergi istrinya, Lea ngomong apa? Bukankah kami ini dianggap orang asing karena dia sudah menjual kami? Kenapa Lea bisa ngomong begitu? Karena suaminya Yakub suruh kerja 14 tahun gak dapat gaji, saudara-saudara. Hanya untuk mendapatkan dia, dipaksa oleh ayah kandungnya sendiri. Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Jadi saudara bisa bayangkan Lea ini saudara-saudaraku, tidak punya warisan, tidak dicintai. Ayah ibunya lebih cinta kepada anak laki. Bagaimana perasaan saudara? Tidak dicintai. Dan hari ini saya datang jauh dari Australia mau berkata kepada saudara, karena saya mau berbicara kepada saudara yang tidak mendapatkan cinta daripada manusia. Saudara yang merasa saudara tidak dicintai oleh bos saudara. Saudara tidak dicintai oleh adik saudara. Saudara tidak dicintai oleh teman-teman saudara. Saudara tidak dicintai oleh kakek nenek saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, jangan cari cinta daripada manusia, karena manusia cintanya terbatas. Cari cinta yang datangnya dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan mencintai orang yang tidak dicintai, dan wanita yang tidak dicintai Tuhan melihatnya, Tuhan menolongnya, dan Tuhan membuka kandungannya. Sebagai tanda manusia tidak cinta Lea, Yakub tidak cinta Lea, Rahel tidak cinta Lea, Laban tidak cinta Lea, tapi Tuhan cinta Lea, dan Tuhan cinta kepada saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi itu adalah yang paling penting, dan saya berdoa supaya saudara tangkap visi ini, tangkap revelation ini, bahwa engkau itu disayang Tuhan. Memang gak ada yang menyapa saudara mungkin di gereja saudara, gak ada yang telepon saudara, gak ada yang kasih saudara uang, tapi saudara dicintai Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini kasih itu, ini cinta ini bukan karena kita bisa mencintai Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan telah mencintai kita terlebih dahulu.
Ini definisi kasih itu. God first loved us. Tuhanlah yang pertama mengasihi kita. Dan kasih itu begitu besar atas saudara dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mati di atas kayu salib menebus dosa saudara. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara dicintai Tuhan. Jadi gak masalah, jangan cari cinta dari dunia ini. Manusia mencintai saudara karena kamu baik, karena kamu sabar, karena kamu nolong aku, karena kamu mau jadi temanku, aku cinta kamu, karena kamu keluargaku, aku cinta sama kamu. Orang Singapura bilang karena kamu punya 6C, makanya tahu 6C? Gak tahu. Cash, karir, credit card, cryptocurrency, kondominium, car. Itu bahasa Inggris. Anyway, karena tetapi Tuhan itu mencintai saudara. Meskipun engkau tidak dicintai, aku mengasihi engkau. Meskipun walaupun aku mengasihi engkau dan aku mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, dia datang sendiri. Kadang-kadang saudaraku, kasih itu begitu besar karena tidak bisa kita bandingkan bagaimana pencipta siap mati, saudaraku, untuk yang diciptakan. Gak masuk akal, saudara-saudara. Tetapi bukankah kasih itu begitu besar? Di Australia, saudaraku, banyak yang piara anjing. Contoh jemaat kami ini, Alana, dengan anjingnya yang namanya Koba ini, saudara-saudaraku. Ya ada fotonya, ya kalau mau dipasang boleh, gak dipasang gak apa-apa, saudara-saudaraku. Ya, oh sayang sama anjing, saudara. Anak-anak saya minta punya anjing, saya bilang enggak, kenapa? Tunggu, di Indonesia saja murah, kalau di Australia piara anjing mahal, ya toh. Ya toh. Seandainya engkau punya anjing dan punya anak anjing lucu, jalan keluar, sudah lari, ya toh, lucu jalan, kemudian ada mobil jalan kelindes sama mobil, mati. Misalnya mati. Saudara bingung gimana caranya supaya anjing ini bisa hidup. Kemudian orang itu bisa ada satu jalan. Kalau kamu mau anak anjing yang lucu ini hidup, anakmu yang tunggal itu yang kamu korbankan biar mati, nanti anjing itu hidup. Kita akan bilang gila, ya toh. Mana bisa dibandingkan manusia dengan binatang? Gak mungkin, itu gila. Saya mau sampaikan yang sama. Bukankah gila, saudaraku, kita ciptaan Tuhan, dari debu, dari tanah, berdosa, upah dosa, maut, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita sudah mati. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia rela menukar manusia dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Artinya apa, saudara? Amat sangat disayang dan dicintai oleh Tuhan. Bahkan Paulus itu ngomong begini, saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, 1 Korintus 1 ayat 26. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak berarti dipilih Allah. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, siapa yang disayang oleh Tuhan? Ya itu. Kalau saudara merasa yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti, yang tidak berpengaruh, bukankah itu saya? Halo, bukankah itu kita semua? Tetapi kita semua yang demikian, justru Tuhan itu sayang kepada saudara. Hari ini kalau saudara merasa seperti Lea, saudara merasa saudara diperlakukan tidak adil. Oh, tubuh saudara dari sononya sudah seperti ini, saudaraku, jelek begitu, saudaraku. Hidungnya mancung ke dalam, saudara-saudaraku, ya. Tubuhnya langsung tidak langsing, saudara-saudaraku. Kulitnya seperti orang Afrika, saudaraku, tidak dicintai. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, manusia tidak cinta kepada saudara, Yesus mencintai saudara. Haleluya. Jadi jangan bingung ketika engkau posting foto saudara seperti Lea, karena dia jelek, dia posting fotonya, saudaraku, di Instagram, semuanya begini, saudara-saudaraku, ya toh.
Dia bingung kenapa nggak ada yang kasih like. Semuanya kasih begini di Facebook. Saudaraku, nggak penting. Karena saudara dan saya, kita tidak perlu cari ribuan orang manusia begini. Yang penting cukup satu dari Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya jadi teringat, saudaraku, lagu yang paling sederhana. Biarlah ini menjadi satu revelation kepada saudara. Lagu daripada Sunday School. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amin. Haleluya. Tetapi walaupun suara saya serak-serak becek, paling tidak saudara tahu bahwa Jesus loves you. Jesus loves me. Ayo tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, jadi pesan dari wanita yang tidak dicintai, saudara tahu bahwa Tuhan mencintai saudara. Dan kalau saudara tahu Tuhan mencintai saudara, pesan yang kedua yang perlu disampaikan adalah ini: ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Dan lahirkanlah Yehuda. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan lahirkanlah Yehuda. Sekali lagi, ucapkan syukur dalam segala keadaan dan lahirkanlah Yehuda. Katakan amin. Jadi kembali kepada cerita Lea dan Rahel. Akhirnya saudaraku, Laban ngomong, ya sudah, kan tidak ada tradisi bahwa adik kawin lebih dahulu daripada kakaknya. Apakah itu ada tradisi itu di Indonesia? Ada ya, kakak harus kawin dulu ya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, 7 hari kamu sama Lea. Setelah itu nanti aku kasih Rahel, boleh, tapi kamu kerja tambah 7 tahun. Jadi Yakub saudaraku punya 2 istri. Dan Alkitab berkata bahwa Yakub cinta kepada Rahel karena Rahel cantik. Gak ada laki-laki saudaraku cinta kepada yang jelek. Semuanya maunya yang cantik, saudara-saudaraku ya toh. Makanya Tuhan melihat yang jelek ini tidak dicintai, Tuhan mencintainya dan Tuhan membuka kandungannya. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Oh haleluya. Pasal 29 ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Semua berkata Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Semua berkata Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Semua berkata Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Semua berkata Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Oh, Tuhan mencintai yang tidak dicintai. Tuhan mendengar doa orang yang seakan-akan tidak didengar oleh manusia. Tuhan menolong orang yang tidak ditolong. Sebab dia sayang kepada orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang tidak terpandang. Seperti Lea ini. Apapun keadaanmu, apapun latar belakang keluargamu, apapun latar belakang ekonomimu, apapun latar belakang pendidikanmu, Tuhan sayang kepada saudara. Amin. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kalau saudara tahu Tuhan sayang kepada saudara, saudara harus terus melahirkan Yehuda. Ucapkan syukur. Karena apa? Karena akhirnya Lea mengandung, saudara-saudara.
Oh, si cantik mulai iri. Duh, mengandung. Kok bisa ya? Padahal tiap malam itu koko Yakub selalu tidur sama aku. Iya toh? Tapi mengandung. Lea bilang, iya kamu boleh cantik, aku jelek. Tapi Duh, iya toh? Bukan. Saudara baca sendiri ceritanya, saudara. Saya tidak mengada-ngada. Karena ada perseteruan antara dua wanita ini, saudara-saudara. Jadi Lea itu, saudaraku, dia mengandung. Dan kemudian saudaraku dia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ruben. Artinya apa? Artinya melihat. Tuhan melihat, karena Tuhan melihat aku tidak dicintai oleh suamiku. Sekarang aku punya Ruben, pasti suamiku akan mencintai aku, akan melihat aku. Itu sebabnya namanya Ruben melihat. Karena Lea nggak pernah dilihat karena dia jelek, karena suaminya selalu melihat yang cantik. Tetapi sekarang dia sudah punya Ruben yang namanya melihat. Tentu suamiku akan melihat kepadaku. Apakah Yakub melihat kepada Lea? Oh iya. Gitu saudara. Yakub di kemah tenda daripada Rahel dan Lea mengandung anak lagi. Langsung dia lari, saudara-saudaraku. Ke tempat daripada Lea, melihat Lea gendong-gendong, itu lucu ya. Ruben, kasih susu gitu ya, saudaraku. 15 menit kira-kira. Ini hanya dramatisir, saudara-saudara ya. 15 menit kemudian diletakkanlah Ruben dan dia kembali tinggal di kemah daripada cantik, karena nggak ada orang yang suka sama yang jelek. Karena untuk mendapatkan Rahel 14 tahun kerja gratis, saudaraku, dia cinta. Dia nggak cinta Lea. Saudara bisa bayangkan perasaan Lea dijadikan budak seks saja, saudara. Dipaksa untuk menikah dengan suami yang jelas-jelas tidak sayang sama dia, tapi karena dia wanita, dia tidak berdaya melawan papa mamanya, dia dipaksa. Kadang-kadang kita bisa bayangkan perasaannya, Tuhan, aku sudah lahir model begini, jelek, gak cantik. Tuhan, gak ada orang yang mau melihat, gak ada orang mau berteman, tidak ada orang yang kirim bunga, tidak ada orang yang sayang. Sekarang suamiku pun tidak mau melihat aku, padahal aku sudah mengandung Ruben. Untuk melihat suamiku masih tidak mau melihat. Saudara bisa bayangkan tangisan demi tangisan, penderitaan demi penderitaan, penghinaan demi penghinaan, saudaraku. Dia tidak dipandang, dia dianggap bodoh, dia dianggap, lu dosa, lu lahir dari seperti itu, papa mama yang sama, lu jelek. Iya memang kamu begitu. Itu semua dia harus dimakan, masuk di dalam hati Lea, saudara-saudaraku. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tuhan mencintai yang tidak dicintai, dan Tuhan membuka kandungannya, akhirnya mengandung lagi yang kedua. Sudah, si cantik bingung, kok subur sekali, ya toh? Yang ini bilang, memang kamu cantik tapi kamu nggak subur. Kalau aku disenggol sekali langsung jadi. Ketawa, saudara-saudara. Ini supaya nggak ngantuk, saudara-saudara. Amin. Dan ketika anak yang kedua lahir, saudaraku, Lea berkata, aku memberi nama Simeon. Tuhan mendengar, sebab Tuhan mendengar aku tidak dicintai, aku tidak disayang, makanya namanya mendengar, saudaraku. Ruben artinya melihat, supaya Lea kepingin suaminya melihat dia, tapi suaminya nggak mau melihat, walaupun dia sudah punya Ruben yang artinya melihat. Sekarang dia sudah punya Simeon yang artinya mendengar. Betapa indahnya kalau istri itu bisa didengar oleh suaminya. Apakah suaminya mendengar? Yakub dengar dari kemah. Lea lahir. Dia mendengar, dia datang. Dia gendong. Luar biasa ya. Aku punya Ruben yang sudah artinya melihat. Aku punya Simeon artinya mendengar. Dia dengar, dia ngobrol sebentar, saudaraku. Mungkin cuma 1 jam. Dia letakkan. Dia kembali tidur di kemah si cantik, karena nggak ada orang mau melihat si jelek.
Karena matanya nggak bisa dia cari. Saudara tahu maksud saya? Sorry. Nanti kamu tak bela, jangan khawatir. Di akhirnya. Haleluya. Ya. Saudara kalau ada dalam posisi Lea, bagaimana hidup saudara? Saudara mau memilih untuk menangis terus? Ya sudah nasib. Ya sudah takdir. Ya sudah kalau sudah miskin begini ya sudah miskin. Ya sudah kalau sudah nggak disayang sudah disayang dari sononya begitu. Saudaraku, wanita yang tidak dicintai. Tetapi sekali lagi Tuhan sayang kepada orang yang tidak dicintai. Oh, dia membuka kandungannya lagi, saudara-saudaraku. Kandungannya ada lagi, saudaraku. Rahel mulai bingung, dia mulai cemburu, kaget kok bisa. Saudaraku, Lea mulai tersenyum. Oh, kali ini pasti suamiku akan lebih erat kepadaku. Dia mau join kepadaku, makanya anak yang ketiga dikasih nama Lewi. Karena Lewi artinya sekali ini suamiku akan erat. Mau join, mau dekat sama aku. Oh, lahirlah Lewi. Saudaraku, apakah suaminya mau dekat sama Lea? Mau. Lari lagi, saudaraku. Suaminya senang karena dia punya Ruben melihat, dia punya Simeon mendengar, dia punya Lewi. Oh, to join. Oh, mau erat, saudaraku. Oh, ngobrol, saudaraku. Sejam paling diletakkan, saudaraku. Kembali tidur di tempat si cantik. Jadi proses wanita yang tidak dicintai ini panjang, saudara-saudara. Bertahun-tahun mulai dari lahir tidak merasakan cinta. Dia tidak menemukan cinta itu di keluarga. Dia tidak menemukan cinta itu di temannya. Dia tidak menemukan cinta itu di suaminya. Bahkan diperlakukan sebaliknya, tetapi ada perubahan rohani yang luar biasa dalam diri Lea. Lea berubah, saudara-saudaraku, ketika dia mulai sadar bahwa Tuhan mencintainya dan Tuhan sekali lagi membuka kandungannya, saudaraku. Dan ketika ini terjadi, perubahan karakter terjadi, perubahan satu rohani terjadi. Dia mulai berbeda. Karena apa? Karena ketika dia mengandung anaknya yang keempat, oh, saudaraku, dia kasih nama anak itu berbeda dengan yang lain. Dia ngomong begini, memang aku sudah punya Ruben yang artinya melihat supaya suamiku melihat, tapi suamiku tidak mau melihat. Memang aku sudah punya Simeon yang artinya mendengar supaya suamiku mendengar dan suamiku gak mau mendengar. Oh, sekalipun aku sudah punya Lewi yang artinya lebih erat, tapi suamiku gak mau lebih erat. Yang keempat ini gak masalah. Aku gak dilihat walaupun aku sudah punya Ruben. Aku gak didengar walaupun sudah punya Simeon. Aku tidak mau erat, tidak mau dekat walaupun aku sudah punya Lewi. Itu gak masalah. Gak masalah aku gak dilihat, gak didengar, gak ada yang mau dekat. Tetapi kali ini aku melahirkan Yehuda. I will praise the name of the Lord. I will bless the name of the Lord. Aku mau memuji nama Tuhan. Seumur hidupku aku akan bersyukur. Seumur hidupku aku akan ikut Yesus. Sekali Yesus, seumur hidup Yesus. Sekalipun gak disayang, sekalipun tidak dilihat, aku tetap cinta kepada Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala keadaan. Itu sebabnya jemaat GBI Hong Kong, jangan cengeng lagi, jangan dikit-dikit komplain, jangan sedikit-sedikit menggerutu, jangan sedikit-sedikit salahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa nggak dilihat? Tuhan kenapa nggak didengar? Aku sudah berdoa, aku ikut menara doa, aku ikut penjaga api distrik, aku ikut aku ikut aku ikut pelayanan, aku memberi, tetapi aku nggak dilihat, aku nggak didengar, nggak ada yang mau dekat sama aku. Nggak masalah, aku akan tetap memuji dan menyembah, mengagungkan nama Tuhan seumur hidup. Sama-sama suarakan haleluya, haleluya, amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, Lea terjadi perubahan, tetapi Rahel yang cantik pun juga berubah, saudara-saudara. Alkitab berkata demikian, ketika dilihat Rahel ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Kejadian 30 ayat yang pertama. Lalu Yakub marah kepada Rahel. Ya, karena gini,
Karena Rahel ngomong sama Yakub, berikan aku kepadaku anak. Kalau tidak aku akan mati gitu. Jadi saudara bisa bayangkan Rahel akhirnya maksa, Yakub, kasih aku anak. Kira-kira begitu toh saudara-saudara. Kalau kamu gak kasih aku anak, aku mati. Bunuh diri loh, ini bunuh diri, aku tak lompat gitu. Ayat yang kedua, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Jadi saudara bisa bayangkan, Rahel saudaraku karena iri hati, dia kaget saudaraku karena dari lahir semua cinta dia. Cantik saudara-saudara. Semua kepengen dekat sama dia, semua kepengen lihat dia, semua kepengen dengar dia, semua kepengen nonton sama-sama dia, kepengen shopping sama dia, kumpul sama dia. Sekarang suaminya seneng kumpul sama dia, dia dimanjakan suaminya kerja hanya untuk, karena betapa besarnya cintanya kepada Rahel. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, dia dicintai. Saudara gak perlu ambil sepatu, ada yang ngambilin sepatu, ada yang nyuciin bajunya. Saudaraku, pagi-pagi Rahel bangun, Yakub sudah bilang, Rahel mau kopi, cappuccino, mau latte, begitu saudara-saudara. Karena dicintai. Iya toh saudara-saudara. Jadi dia mendapatkan semuanya. Tapi dia tidak bisa bersyukur. Karena dia sudah punya semuanya. Dia masih iri kepada kakaknya. Kakaknya itu gak punya semua yang dia punya loh saudara-saudara. Gak ada yang mau bikin kopi buat Lea. Jelek saudaraku, jelek saudara. Iya toh. Coba kalau ada orang cantik ganteng kesini semua rebutan foto ya. Iya toh. Kayak tadi pagi ibadah kedua pulang, Om banyak minta foto. Guyon saudara-saudara. Ya. Nah, jadi sudah jelek ada yang mau. Jadi Rahel punya semuanya tapi dia tidak bisa bersyukur. Karakternya jadi jelek, saudara. Dia mulai tidak elok sikapnya, saudara. Mulai berubah. Makanya saya berkata, kalau engkau tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, saudara, engkau bisa jadi jelek seperti Rahel. Iya toh? Bukankah Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Iya. Maaf ya kalau nggak mau jadi Lea lagi. Sebentar dipegang sedikit, jangan dibuang begitu. Dia sudah sakit hati, atasnya dibuang. Sebentar, kamu dapat pembelaan Tuhan sebentar lagi. Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas kehendak Allah buat saudara dan buat saya apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata mengucap syukur dalam segala hal. Lebih kuat lagi katakan mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saudaraku, engkau harus mengucap syukur, dan Rahel enggak mau mengucap syukur. Ya memang pada akhirnya dia melahirkan, saudara, dia melahirkan Yusuf, dan kemudian terakhir dia melahirkan Ben-Oni, anak penderitaan, saudara. Karena sakit, karena dia menangis, dia mati muda, maaf ya, mati muda. Duh, iya serius saudara-saudara. Dia sudah mati muda dalam kesakitan, tangisan yang menyeramkan seperti horor begitu. Dia ngomong, ini anak penderitaanku Ben-Oni. Untung datang saudaraku bapaknya Yakub. No, bukan Ben-Oni tetapi Benyamin, the son of my right hand, anak dari kepercayaanku, anak tangan kanan. Dan saya bersyukur saudaraku bahwa yang bisa kasih nama kepada saudara dan saya bukan manusia tetapi Tuhan. Amin. Saudara bisa bayangkan saya kalau sudah besar begini, kalau saya bisa protes sama papi mamiku, saudara, masa dikasih nama Agus Gunawan? Agus. Semua tahu lahir bulan Agustus. Gunawan, semua tahu gondol tapi sangat amat menawan. Iya toh? Nah, saudara-saudaraku, kita itu tidak suka dikasih nama karena manusia itu kasih nama kepada saudara. Engkau Lea, engkau jelek, engkau Rahel,
Ya engkau cantik lah, engkau itu memang miskin, engkau bangkrut, engkau begini, bla 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 bla. Tetapi bersyukurlah, sebab bukan manusia yang punya kuasa memberikan saudara nama, tetapi Tuhan memberi saudara nama. Dan nama saudara adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nama saudara adalah berharga. Nama saudara adalah bangsa yang kudus, imamat rajani, yang dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Rahel matinya horor, saudaraku. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara-saudaraku, dia mati di Rama dalam perjalanan dekat dengan Bethlehem. Kemudian saudara tahu Yeremia 31 menubuatkan, saudaraku. Saudara ingat pada waktu Nebukadnezar Babilonia datang menyerbu, saudara bicara puluhan ribu anak. Dia bawa, dia tawan, saudaraku, ke Babilonia. Dan saudara tahu berapa bayi-bayi yang dia bunuh, saudara-saudara. Perpisahan terjadi di Rama, saudara-saudara. Di mana orang tua kehilangan anak-anaknya. Dikatakan apa di Yeremia 31, dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit dan pedih. Rahel menangisi anak. Duh, kenapa Rahel disebut-sebut lagi? Sudah ngerti maksud saya? Ini kan sudah bukan zamannya Rahel. Tetapi kalau saudara belajar Alkitab, saudara di dalam perjanjian baru, kita ingat saudara-saudaraku di mana Raja Herodes, karena ada orang Majus berkata, di mana bintang terang itu? Sebab Mesias itu datang, kami sudah jalan 2 tahun, kami mau menyembah dia, kami membawa emas, kemenyan dan mur, dan kemudian gempara seluruh Yerusalem, dan Herodes mencari, saudaraku, nggak ada. Oh, ternyata ada di Efrata, di Bethlehem, saudara-saudara. Tetapi malaikat bilang kepada Yusuf dan Maria, bawa anak itu lari ke Mesir. Dan kemudian Herodes berkata, bunuh semua bayi. Oh, yang di bawah 2 tahun. Dan Matius pasal 2 berkata, terdengar suara di Rama, tangis ratap yang amat sangat sedih. Rahel menangis. Duh, kenapa Rahel disebut lagi? Sudah ngerti maksud saya? Karena apa? Karena cemburu, iri hati, karena gak terima, gak mengucap syukur. Akhir hidupnya tidak baik, saudara-saudara. Sekarang saya mau katakan kepada saudara, saudara mau pilih mana? Saudara mulai dicintai, semuanya baik, lahir anak orang kaya, sekolah luar negeri dan lain sebagainya. Tapi endingnya, saudaraku, seperti Rahel, atau saudara mau seperti Leah? Mulainya tidak baik, tidak dicintai, tapi pada akhirnya dicintai oleh Tuhan, mengucap syukur, endingnya sangat baik dan bahagia. Saudara pilih mana? Leah. Oh, lihat toh. Mereka kepingin seperti kamu, jelek-jelek. Guyon. Wah, ini gereja suka guyon, saudara-saudaraku ya. Ada pepatah berkata demikian dalam bahasa Inggris, the longer I live, the more thankful I am. Semakin lama aku hidup, semakin aku mengucap syukur. Apa betul? Salah. Karena nggak bisa, saudaraku, kalau saudara umur panjang berarti saudara akan mengucap syukur karena saudara tambah usia. No, justru sebaliknya, kalau saudara terus mengucap syukur, umur saudara akan diperpanjang. Jadi terbalik, saudaraku. Bahkan Harvard T.H. School of Public School di Harvard, saudaraku, yang paling tua sekolah daripada kesehatan, experiencing gratitude associated with greater longevity among older adults, saudaraku. Ini dipublish 3 Juli 2024, membuktikan secara sains kalau engkau selalu bersyukur kepada Tuhan, engkau nggak pernah komplain lagi, engkau nggak dilihat, nggak didengar, nggak ada yang mau join, nggak masalah. I will praise the name of the Lord. Yehuda akan lahir, umurnya lebih panjang, makanya Leah lebih panjang usianya dibandingkan adiknya yang cantik. Memang saudaraku, Leah pada mulanya tidak dicintai. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, karena dia mengucap syukur, dia punya hati, saudaraku, yang lembut, akhirnya dia dicintai oleh Yakub. Tahu nggak, saudaraku? Itu adalah ending daripada hidup daripada Leah. Bapak kok bisa ngomong begitu? Bukankah Alkitab berkata dia cinta Rahel kerja 14 tahun? Yes. Tetapi ending daripada Leah justru Yakub cinta kepada Leah. Saudara, kalau pernah pergi ke Israel, saya pergi ke Israel, saudaraku, hampir setiap tahun.
Kami pergi ke Gua Makpela di Hebron. Disitulah dikuburkan saudaraku Abraham dengan Sarah, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Lea. Gak ada Rahel loh saudara-saudara. Halo, bukankah dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan tinggalnya saudaraku dikuburkan di sana. Saya mau membuktikan kepada saudara, Yakub di Kejadian pasal 47 dia minta anak-anaknya bersumpah, jangan engkau kuburkan aku di Mesir. Engkau sumpah, kalau aku dipanggil Tuhan, kau harus angkut mayatku, kuburkan aku di sana. Di Kejadian 49 diulangi lagi. Berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku. Oh haleluya. Dengar Bapak Ibu yang kekasih, memang ada kaum leluhur kita, orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi percayalah, jangan gelisah. Satu ketika nanti, ketika sangkakala Allah akan berbunyi, ketika Tuhan turun datang kembali, saudaraku, the second coming, ataupun kalau Tuhan belum datang, kita dipanggil Tuhan, kita akan ketemu sama-sama di sorga, hidup yang kekal. Amin. Ada satu keyakinan kehidupan yang kekal. Dia berkata, apa, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Perhatikan ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Ayat yang ke-32 yang paling penting. Dan disitulah juga kuburkan Lea. Disitulah aku yang mengubur Lea. With my hand I buried Lea. Sudah ngerti maksudnya? Itu akhirnya Yakub mengerti, saudaraku, bahwa dia akhirnya cinta kepada wanita yang tidak dicintai. Disitulah dia yang menguburkannya. Makanya dia pesan kepada anak-anak, kalau aku mati, Yusuf, memang engkau Perdana Menteri Mesir, memang Rahel adalah ibu kandungmu. Tapi ingat Yusuf, jangan sekali-sekali bawa aku kuburkan di Rama, di Bethlehem dengan ibu kandungmu. Kamu harus bawa aku kembali kepada Allah, karena disitulah aku yang mencintai dia, aku yang menguburkan dia. Ada satu perubahan yang luar biasa. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saya mau ngomong begini, memang kadang-kadang kita tidak mengerti. Poin yang ketiga begini, saudara, banyak rahasia kehidupan sebetulnya baru akan bisa dimengerti nanti di dalam kekekalan. Kita nggak akan tahu kenapa Lea harus lahir dalam kondisi jelek seperti ini. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, saudaraku, kenapa dia tidak dicintai. Saya juga nggak tahu kenapa saya lahir dari keluarga broken home, saudara-saudara. Saya juga nggak tahu, saudaraku, saya mengalami banyak penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi saudara harus percaya bahwa engkau disayang Tuhan apapun yang kau alami. He is a good God. Dia adalah Tuhan yang baik all the time, and all the time God is good. Haleluya. Dan dia sayang kepada saudara. Dan kalau saudara tahu engkau disayang, selalu ucapkan syukur. Tidak dilihat, tidak didengar, tidak ada yang join, tetapi aku akan tetap baca Alkitab. Aku akan tetap saat teduh. Aku akan tetap berbuat baik. Aku akan tetap setia walaupun diperlakukan tidak adil. Aku akan tetap menjadi rohani. Aku akan tetap menjaga kekudusan. Aku tidak akan sleeping around. Aku tidak akan affair, hubungan seks bebas. Aku tetap akan menjaga integritas kekudusan di mata Tuhan. Aku mau taat kepada firman. Walaupun tidak dilihat, tidak didengar, aku tidak akan menyimpang ke kanan, tidak akan menyimpang ke kiri. Aku akan mengikuti firman Tuhan. Itu Lea. Selalu Yehuda. Dan kemudian Lea mati. Dan sudah lama Lea dan Rahel mati. Tapi kalau saudara bisa tanya kepada Lea hari ini di sorga, atau kalau saya nanti ketemu di sorga, atau jangan tanya Lea karena Lea gak akan menyangka. Saudara tanya orang Israel hari ini, saudara-saudara, yang ada nih hari ini, yang hebat, ini negara yang luar biasa. Tanya sama mereka, kamu itu anak Lea atau anak Rahel?
Halo. Semua orang Israel berkata, kami bukan anak Lea. Kami bukan anak Rahel yang cantik. Kami anak Lea yang tidak dicintai. Saudara tahu? Bukankah Lea itu melahirkan siapa? Lewi. Halo. Bukankah Lewi itu bangsa yang dikuduskan melayani tabut perjanjian? Bangsa yang melayani the tabernacle. Bukankah Lewi itu ada Amran dan Yokebed yang takut akan Tuhan, yang namanya tercatat karena iman maka orang tua Musa menyembunyikan Musa. Bukankah Musa itu adalah orang yang membawa tabut dua loh batu itu, saudara? Halo, bukankah itu anak Lewi? Bukankah Harun imam besar yang pertama itu anak Lewi, anak Lea? Bukankah Miriam nabiah wanita yang pertama yang main tamborin, yang menyanyi, itu anak Lea? Jadi hari ini orang Israel, kami anak Lea. Kenapa orang Israel berkata kami anak Lea? Karena Yehuda. Bukankah saudaraku, tongkat kerajaan itu tidak akan berlalu daripada Yehuda? Bukankah Yehuda akan seperti singa dan lain sebagainya? Bukankah kerajaan yang terus sampai hari ini adalah kerajaan Yehuda? Jadi hari ini saudara di Israel, mereka semua akan ngomong kami Lewi. Kami menjaga, kami masih ibadah di bait Allah, kami semua Lewi, dan kami adalah Yehuda, keturunan Raja Daud, Salomo, semuanya Yehuda. Ya. Dan kalau saudara tanya kepada semua orang Kristen di seluruh dunia, kamu itu anaknya Rahel atau kamu itu anaknya Lea? Kita semua orang Kristen akan berkata, kita adalah anak Lea. Karena Lea itu melahirkan Yehuda. Bukankah Yesus itu harus datang dari suku Yehuda? Bukankah Yesus itu harus disebut anak Daud? Bukankah di dalam kitab Wahyu dikatakan, lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Kita adalah keturunan Yesus yang datang dari Yehuda, yang datang dari iman seorang wanita yang tidak dicintai, yang namanya Lea, yang akhirnya menurunkan Yehuda dan pada akhirnya menurunkan raja yang besar namanya Daud, dan menurunkan Mesias Yesus Kristus Tuhan. Itu lahir dari wanita yang tidak dicintai, tetapi dia tahu Tuhan mencintai. Dia melahirkan ucapan syukur dan ucapan syukur. Saya hari ini menantang setiap saudara. Saya tahu waktu saya sudah tinggal 12 menit. Tetapi hari ini saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, tutup mata saudara. Haleluya, amin. Sebentar saudara-saudara, buka mata saudara sebentar. Saya lupa. Terima kasih banyak untuk Lea sama Rahel. Coba bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ya, di sebelah saya sini. Haleluya. Bisa, haleluya. Thank you, luar biasa. Jangan sakit hati ya sama saya. Ya. Jangan sakit hati sama enggak ya. Oke, ngadep jemaat. 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Ayo mari kita menyembah Dia.